清楚啊，我的声音可以听清楚啊。OK，大家早上好。今天早上大家有没有做一些运动啊？在家里有没有做一些运动？Ya, teman-teman mungkin ada melakukan olahraga simple di rumah. 然后今天早上用餐了吗？对，用餐了吗？Pada sudah makan sambil saya share screen。所以今天我们的主题是要来谈有关拼音的事啊。Jadi mungkin sudah diumumkan sama Panjang bahwa hari ini kita adalah sesi khusus untuk bahas tentang Hanyu Pinyin. Jadi seperti kita rencanakan bahwa beberapa sesi modul, maka kita akan ada sesi pinyin. Jadi untuk mereviewin teman-teman tentang pinyin dan lebih fokus ya. Jadi benar-benar satu sesi kita bahas hanya khusus tentang Hanyu Pinyin. 所以同学们如果有问题，有关于拼音的问题，可以写在那个 room 上面啊。jadi teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan mengenai Hanyu Pinyin, silakan teman-teman ketik ya di chat supaya nanti di hari Selasa pas program menjawab saya bisa bantu jawab ya. Jadi biar saya juga tahu kira-kira kendala teman-teman sesudah review Hanyu Pinyin di rumah, kendala apa yang teman-teman hadapi ya. Oke, 好，我先看一下我们的教材，saya share dulu bahannya kita。看一下啊，我们上次最后是到了那个，就是练习听力，对吗？就是比如说你听到人家讲中文，然后你怎么把它写成汉语拼音？Benar ya? Jadi terakhir kali kita adalah modul bagaimana ketika kita mendengar bahasa Mandarin, bagaimana kita menuliskannya ke dalam Hanyu Pinyin. Jadi sebagian besar yang saya lihat kendala teman-teman adalah mungkin teman-teman dulu pernah belajar. Nah, dulu pernah belajar dan memang waktu awal-awal belajar sebelum tahun 2000-an lah ya, sebelum bahasa Mandarin dibuka ya. Banyak kan belajar kan dari sistem Taiwan ya, namanya Chuyin gitu ya. Nah, ketika mulai masuk bahan-bahan materi dari Beijing, mereka banyak kan pakai Hanyu Pinyin. Jadi akhirnya Hanyu Pinyin menjadi sesuatu yang asing gitu bagi orang yang pernah belajar dan merasa untuk convert gitu ya, menggantinya ke Hanyu Pinyin ada kendala. Nah, saran saya buat teman-teman yang pernah punya basic Chuyin, jadi kita kosongkan gelas gitu ya, kosongkan gelas biar hari ini bisa keisi gitu lebih maksimal. Tapi kalau bagi teman-teman yang langsung belajarnya Hanyu Pinyin mungkin tidak ada kendala seperti yang dihadapi oleh teman-teman yang pernah belajar Chuyin. Nah, saya basically memang dari Chuyin terus waktu saya ke Jakarta saya lihat ternyata Hanyu Pinyin, akhirnya saya belajar dari kamu secara convertnya. Nah, mungkin saya boleh bagikan beberapa tips ya yang saya lakukan pada diri saya bagaimana cara saya mengconvert. Cuman kalau mengconvert itu sebenarnya pas kita belajar Chuyin ya, Taiwan de Chuyin, sistem Taiwan itu benar-benar masih kuat. Jadi dia memang sebenarnya ada karakternya. Kalau teman-teman hafal karakternya sebenarnya lebih gampang untuk mengconvert. Tapi kalau misalnya cuma dikasih tahu, oh ini cara bacanya begini, nah itu memang nggak ada dasar ilmu, itu yang agak susah untuk mengconvert ya. Jadi maksud saya nggak apa-apa, Hanyu Pinyin tetap bisa dipelajari, cuman dia memang berbeda apa yang diomongin dengan apa yang ditulis ya, karena kita basically dari bahasa Indonesia, misalnya bahasa Indonesia B bacanya B gitu ya. Nah kalau Hanyu Pinyin B baca P. Nah itu yang perlu teman-teman paham bahwa oh ternyata berbeda, itu doang ya. Jadi saya lihat banyak yang kesusahan di ejaan Hanyu Pinyin gitu ya. Pertama mungkin dari cara baca adalah di nada. Nah, nada itu sebenarnya seiring waktu ya, nanti kita mungkin ada sesi khusus, kita boleh belajar lagi tentang nada. Nah, kalau hari ini keburu, saya juga akan lebih bahas tentang nada. Tapi kalau misalnya nggak keburu, kita satu sesi khusus lagi next time ya. 下次我们会再讨论有关声调， kita akan diskusi lagi tentang nada. Nah, hari ini fokusnya adalah bukan membaca Hanyu Pinyin. Nah, kalau membaca Hanyu Pinyin sebenarnya sesi sebelumnya, karena saya takut ada beberapa teman-teman baru yang join bingung kenapa Hanyu Pinyin cara belajarnya yang kayak hari ini. Jadi hari ini yang teman-teman ikut gitu ya, teman-teman ikut ini adalah lanjutan. Kalau teman-teman sama sekali belum pernah ikut yang sesi 1, yang basic,
boleh lihat di rekaman YouTube ya. Nah, atau kalau misalnya kebingungan cari karena banyak banget, boleh tanya Panjang karena kita dulu sebelumnya ada satu sesi khusus cara membaca Hanyu Pinyin. Itu cara baca. Jadi ketika teman-teman dapat Hanyu Pinyin, teman-teman tahu cara bacanya. Nanti mungkin di tabel saya akan bahas juga ya. Nah, kalau yang ini adalah sesi di mana saya kasih teman-teman tambahan. Sebenarnya melatih pendengaran untuk Hanyu Pinyin ini modulnya nggak pernah ada di buku ya. Ini saya susun sendiri teman-teman. Jadi mungkin banyak sekali kekurangan ya, kekurangan karena saya susun berdasarkan saya lihat pertanyaan teman-teman, saya lihat kendalanya, akhirnya saya susun. Jadi sehingga saya bilang apa yang didengar dengan yang ditulis itu berbeda ya. Jadi misalnya kita dengar kuo ya, kuo ada 3 misalnya. Hanyu Pinyin yang benar ada GUO bukan KUO. Ya, kalau memang teman-teman masih mengalami kendala seperti itu, sih, nggak apa-apa. Memang perlu penyesuaian, benar nggak? Ya manusia kan pikir kuo, ya udah KUO gitu ya. Nah, tapi kalau kita udah masuk ke dalam Mandarin, Hanyu Pinyin, berarti kuo itu adalah GUO. Tidak, maksudnya teman-teman nggak usah khawatir ya. Bahkan yang lulusan Taiwan pun pertama mengkonvert ke Hanyu Pinyin mengalami kendala. Jadi sebenarnya itu wajar ya. Oke, jadi teman-teman, maksud saya supaya teman-teman nggak bingung. Tiba-tiba yang pertama kali hari ini ikut, kok Hanyu Pinyin belajarnya begini? Bushi ya, ini adalah sesi lanjutan. Oke, nah teman-teman yang pernah ikut sesi tanggal 我忘了是20号还是22号 yang sesi kedua dari Hanyu Pinyin. Sesi pertama kan kita belajar cara baca Hanyu Pinyin 20 Desember ya, 谢谢. 12月20号ya. 谢谢 Ibu Chandra ya. Jadi itu sesi pertama yang dimana saya ajarin cara baca, misalnya B, baca P, dan sebagainya. Hari ini saya nggak review lagi ya. Nah, terus sesi kedua itu yang tadi adalah di tanggal 20 Desember kemarin. Itu kita bahas modul ini, teman-teman ya. Bahas modul ini dengan catatan teman-teman lebih feeling, lebih familiar bahwa, oh, yang diomongin sama yang ditulis itu berbeda gitu ya. Nah, misalnya kuo berarti G. Kalau ko, KH. Nah, dalam Hanyu Pinyin meo KH gitu meo. Adanya K karena K dibaca KH seperti itu. Ya, ini masalah memang kebiasaan, tapi lama-lama kita akan tambah tahu, oh begini kalau Hanyu Pinyin gitu ya. Ko berarti pakai K. Contoh ya. Misalnya kayak di modul saya kan kita bacanya KHAN. Nah, mungkin kalau yang belum belajar Hanyu Pinyin atau belum biasa, tetap akan berasa pengen tulisnya KHAN gitu. Padahal di Hanyu Pinyin meo KHAN, adanya KAN dan dibacanya kan ya. Mungkin teman-teman saya sering revisi ketika teman-teman baca di kelas. Oh, ini K, bacanya pakai angin. Nah, bacanya KH ya, kan. Nah, kalau misalnya teman-teman review, ya mungkin balik lagi ke cara baca di konsonan. Misalnya, po, fo, mo, fo, te, ke, ne, le, kan? Ya, seperti itu ya. Oke, yang kali lalu di modul yang ini, kita sampai pedoman berapa ya teman-teman ya? Teman-teman masih ingat, perlu saya review dari pedoman 1 atau kita lanjut? 同学们在家里复习吗? Teman-teman review di rumah. Kira-kira pedoman 8 ya. Oke. Pedoman 8. Ya. Oke. Pedoman 8 ya, ini adalah makanya saya sebut dia pinyin khusus ya. Ini pinyin khusus di mana di bahasa Indonesia memang nggak ada. Maksudnya ZI gitu ya. ZI, ZHI, terus CI, CHI, SI, SHI, sama RI. Terus ada ZE, ZHE, dan seterusnya. Ini memang di bahasa Indonesia nggak ada bunyi ini. Nah, makanya disebut pinyin khusus ya. Oke. Saya akan bahas yang atas dulu. ZI, ZHI, CI, CHI, SI, SHI, sama RI. Teman-teman, ini karena apa? Ketikannya bergeser. Sebenarnya mestinya begini. Sebentar ya.
ZI, ZHI. Terus CI, SI, CHI, sama SHI dan RI. Oke. Nah, kenapa saya kelompokkan begini supaya bantu teman-teman ingat bahwa yang kelompok ini, ya, kelompok ini adalah ketika baca lidahnya diangkat, ya, lidahnya diangkat, ditempelin di langit-langit, ya, ZHI, CHI, SHI, RI. Oke, sampai di sini oke. Kalau yang nggak ada H, yang samping sini adalah lidahnya biasa aja datar. Nanti saya akan kasih contoh, ya. Nah, terus yang ini teman-teman kasih catatan sendiri ya. Kalau yang khusus ini, ya, teman-teman saya lanjutin dulu. Nanti kalau memang keburu waktunya saya akan review sebentar ke depan ya. Sambil mungkin saya akan nunjuk teman-teman baca. Jadi kita lanjut bahan baru dulu. Nanti kalau memang keburu saya akan review dan kita mungkin ada Teams ya. Kita akan ada dictation ya. Coba tes pendengarannya teman-teman. Kira-kira dari sesi ini sudah lebih oke gitu ya. Memang perlu waktu teman-teman ya. Nggak cuma dalam sehari langsung bisa. Kalau dalam sehari langsung bisa enak banget ya. Nggak perlu belajar, maksudnya kayak mungkin teman-teman dengar bertahun-tahun gitu ya. Oke, yang bagian sini yang saya kotakin yang mendatar, ini adalah kita baca ada angin, kayak seperti ditambahin H. Misalnya CI kan bunyinya ce, ada angin. Kalau CHI udah ada angin plus lidahnya diangkat, ditempelin di langit-langit ya. Jadi teman-teman sekalian mereview. CHI, shi, shi, kedengaran ya suara saya lebih ada ya karena lidah saya diangkat. Shi, shi, kalau tadi ce, kedengaran jelas ya teman-teman. Apalagi yang teman-teman pakai headset gitu pasti kedengaran. Ce, yang ini. Lidah saya datar. Tapi kalau CHI yang tadi saya bilang, teman-teman ingat menurun, mendatar ke bawah, lidahnya masih ditempelin di langit. Jadi kedengaran lebih lebih dalam gitu ya suaranya, pasti berbeda seperti itu. Itu satu cara teman-teman biar belajarnya bisa beda gitu karena kelompoknya berbeda. Terus yang kedua, seperti yang di dalam kelas sebenarnya kalau untuk cara baca, saya bilang copy paste. Teman-teman harus masih masih ingat gitu ya, copy paste. Jadi maksudnya misalnya oke, kita hafalnya 知道的知kan pakai ZHI. 知道 berarti ZHI itu bunyinya 知. Nah, berarti nanti kalau ketemu Hanyu Pinyin yang ZHI gitu ya, maka teman-teman tinggal kopas gitu ya, kopas ke cara baca untuk huruf yang lainnya seperti itu ya, kopas seperti itu. Jadi misalnya 知道 terus nanti ketemu lagi misalnya 直走 一直走的直 tapi nada dua, berarti sama cuma ini jadi nada dua, 直走. Kalau teman-teman yang mengalami kendala cara baca. Nah sekarang sebenarnya kadang-kadang kita udah tahu nih cara bacanya 知道, tapi kayaknya untuk tulis Hanyu Pinyin ada kendala. Nah itulah yang disebut dengan latihan dengar ya, kebalikannya. Nah, untuk pinyin khusus ini yaitu Z, J, S, ZH, CH, SH, R, ketika I bergabung dengan mereka, I tidak bunyi I, ya kan? Ya, tapi bunyinya ya, Z, Z. Nah, kalau ini C, Sh, S, Sh, sama R, punya Nah, tidak ada lambang di bahasa Indonesia, makanya saya nggak bisa bikin sama dengan apa gitu, nggak bisa ya. Jadi cara bacanya bukan bunyi I seperti itu. Oke, nah teman-teman coba tes dari 1, 2, 3, 7 ini dulu. 7 ini dulu. Saya baca, teman-teman tebak, maksudnya coba dengarkan itu apa ya. Jadi kita semua pakai nada satu. Kita hari ini yang sesi ini tidak tidak pakai
nada. Jadi semua saya akan kasih dengan nada satu ya. Oke, teman-teman coba tes. Dari yang kita tadi pelajari 7 ini dulu ya, fokus ya 7 ini dulu supaya lebih gampang. Teman-teman boleh menerjemahkan atau menebak apa yang saya keluarkan ini apa gitu, misalnya oh ini apa, ZI, ZHI atau apa. Oke, sinyalnya kurang bagus. Suaranya oke nggak? Teman-teman. Oh, oke. Saya sudah kaget ya. Udah ngomong panjang lebar, ternyata teman-teman nggak dengar ya. Oke, ya. Sudah takut aja saya ya. Udah ngomong panjang lebar, teman-teman nggak dengar ya. Oke, kita lanjut ya. Ya, ZI. Iya, soalnya kalau Zoom kan begitu ya. Jadi saya nggak tahu teman-teman nggak dengar, saya masih ngomong aja ya. Itu nggak enak kalau Zoom ya. Pernah saya meeting sudah keluar, saya nggak tahu gitu ya, saya masih ngomong, tahu-taunya kok nggak ada responnya, udah keluar dari Zoom. Oke, ya, kita lihat ya, teman-teman tebak apa yang saya baca. Oke, ya, 准备啊，开始。kalau kali ini boleh chat karena bukan 听写 ya, boleh teman-teman chat di chat room. 吃吃 Oke. Ya, 吃 yes. Sekali lagi ya, 吃 ya, 很好。ZHI ya, 吃ya, oke. Ya, sampai situ oke ya. 吃 ZHI, 吃饭的吃. Oke, jelas ya. 吃. Oke, lanjut satu lagi. 思 ya. Yes, SI ya. Beda ya teman-teman ya. Tapi saya lihat kebanyakan masuk chat benar. Ya, SI. Lanjut teman-teman, satu lagi. Oke. Ya, RI ya. Ya, memang tidak dipungkiri kadang-kadang device juga berpengaruh. Tapi harusnya kedengaran jelas ya. Ya, RI. Oke, banyak yang sudah benar. Lagi lanjut ya. Ya, yes, ZI. Ya, fokus di 7 ini dulu teman-teman, tidak kemana-mana. Ya, kenapa saya fokus dulu, jadi tes dulu ya. Oke. Kalau ini lebih teman-teman andalin feeling mendengar. Oh, berarti yang mana gitu ya. Oke, ZI. Kalau ZHI begini teman-teman. Kalau ZI, ya beda. Lidah saya datar, nggak diangkat. Tapi kalau ZHI, beda ya teman-teman ya. Yang dengar dari posisi masing-masing pasti berbeda. Oke, lanjut satu lagi terakhir ya sebelum kita bahas ke bawah. Iya, CI teman-teman. Kalau sh itu baru pakai angin, pakai H. Ya, pakai lidah diangkat. Kalau yang saya kasih soal Oke, coba sekali lagi. Teman-teman tidak usah sibuk memikirkan bagaimana bedanya. Teman-teman dengerin dulu. Berbeda. Kalau teman-teman fokus menanyakan apa perbedaannya, teman-teman fokus ke situ. Tapi saya minta teman-teman fokus ke suara saya. Ya, sekali lagi ya, saya akan bacakan 7 ini. Dan teman-teman jangan berpikir apa bedanya, karena itu yang menguasai
fokusnya kita, sehingga teman-teman tidak bisa dengar suara saya. Ya, sekarang teman-teman fokus dengerin apa yang saya baca. Apa yang saya baca ya. Saya akan baca berdasarkan urutan ZI, terus ZHI, habis itu CI, CHI, SI, SHI, sama RI. Jadi urutan ke samping, turun ke bawah. Oke ya, siap-siap ya teman-teman ya. Jadi fokus dengerin bunyinya, tidak fokus bedanya apa ya. Oke ya. Sorry teman-teman, 对不起. Oke, ZI, z, 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 lagi ya, sekali lagi, z, ZI, z. Sekarang saya mau ke ZHI. Saya akan kasih tahu teman-teman ya, ZHI. Tadi z, berarti selalu saya bilang istilahnya bersih, nggak ada angin. Pakai Z, ZI, z. Sekarang saya mau ke ZHI. Teman-teman dengerin ya. Z, z, z. Berbeda nggak? Berbeda? Beda, pasti beda. Ya, bahkan teman-teman dengar rekaman YouTube pun berbeda ya. Jadi maksud saya, teman-teman benar-benar fokus ke suara saya, tidak berpikir dan menanyakan bedanya apa. Karena kalau saya kasih tahu bedanya apa itu teori. Nah, sekarang saya minta teman-teman buka feeling gitu ya. Karena bahasa soalnya. Jadi kalau menghafal itu nggak menjamin kita bisa. Makanya kenapa saya selalu minta kalau teman-teman WA saya pun saya bilang bukan menghafal, tapi feeling. Nah, feelingnya memang belum oke, tapi nggak apa-apa. Sekarang pakai telinga. Saya rasa indera kita udah dikasih yang luar biasa sama Sang Pencipta. Dan semua orang punya kemampuan yang sama sebenarnya. Makanya tadi saya minta teman-teman buang fokus yang perbedaan, pertanyaan-pertanyaan perbedaan apa, tapi buka feeling, buka hati gitu ya. Jadi kayak ngajar kelas apa ya, tapi memang beda ya. Nah, sekali lagi yang ZHI, teman-teman dengar ZHI, sampai saya dekatkan banget ke speaker ya, beda ya. Kalau tadi yang pertama kan nah sekarang saya akan baca berurutan ya, dari ZI sama ZHI supaya teman-teman berasa bedanya gitu ya. Oke. Z, z, ya saya lagi baca ini. Z. Sekarang z, z, z. Oke, beda ya. ZHI. Sudah oke? Ya, nanti sesudah ini saya coba tes lagi ya. Saya coba tes. Nah, teman-teman yang mau review ulang, mau nggak mau memang harus lihat rekaman YouTube berkali-kali ya. Oke, saya lanjut ke baris kedua. CI sama CHI ya. CI sama CHI ya. CI dulu ya, teman-teman dengar dulu. CI, saya bilang saya kotakin mendatar, artinya ketika baca itu ada angin ya. Kayak bahasa Indonesia ditambahin H. Bahasa Indonesia ditambahin H ya. Misalnya CI bacanya C, tapi lidah saya nggak angkat. Karena dia nggak ada H-nya ya. Maksudnya nggak ada, di tulisan pinginnya nggak ada H, cuma CI. CI itu bacanya C. Oke. Sekarang saya baca sampingnya, CHI. Lebih mendalam gitu maksudnya suaranya. Berasa nggak teman-teman? Udah ada angin, plus lidah saya diangkat. Makanya teman-teman kalau baca 吃饭, itu dia harus pakai angin, terus lidah diangkat. 吃饭, makan. 吃饭. Beda ya, CI, CHI. Sekali lagi, CI, CHI. Saya akan baca CI. Ya, lidah saya datar. Kalau CHI, seperti itu. Oke, beda ya? Beda, oke. Saya boleh lanjut ke SI sama SHI. SI sama SHI.
Keima. Oke ya. Jadi kita akan lihat perbedaan SI sama SHI. Ya. SI, se. Ya, saya sengaja tarik lebih panjang teman-teman biar berasa. Lidah saya nggak angkat. Tapi kalau SHI, shi. Ya, kalau di ronsen tuh lidah saya diangkat ya. Cuma kalau teman-teman kayak gini kan nggak kelihatan. Shi. Kalau misalnya teman-teman mau latihan di rumah, tempelin dulu lidahnya di atas, diangkat. Baru baca. Shi, SHI. Lao shi de shi. Kalau misalnya kayak tadi yang sistem kopas. Lao shi de shi pakai SHI. Berarti shi ini punya SHI. Shi tinggal kopas ke huruf-huruf lain yang pinginnya SHI. Seperti itu ya. Shi, SHI. Kalau SI, se. Kalau SHI, shi. Beda? Ya, beda. Harusnya beda ya. Walaupun saya nggak dengar suara saya di audio media, tapi harusnya beda. Karena lidah saya berbeda, jadi bunyinya harusnya berbeda. Lanjut, RI. Kalau RI, dia nggak ada yang maksudnya ini cuma ada satu doang, yaitu lidahnya diangkat. Jadi bacanya bunyi R-nya kayak bahasa Indonesia, cuma lidah kita diangkat. Dan I-nya bunyi E. Jadi ya seperti itu. Saya rasa harusnya lebih oke. Sekarang saya tes ya, 3 soal aja. 3 soal aja. Ya, siap-siap ya. Feelingnya telinganya. Tidak usah fokus perbedaan ya. Oke. Ya, tadi RI terakhir ya. Oke, teman-teman coba kita tes. Shi. Apa yang saya barusan baca? Ya. Shi, yes. Ya, ZHI. Shi. Oke, 谢谢同学们. ZHI. Shi. Lagi. Tes kedua ya, kita 3 kali tes, habis itu saya lanjut ke bawah. Biar kita lanjut ya, kalau nggak teman-teman di sini terus ya. Oke, lanjut. Yes. Ya. Wah, kalau ini lebih bikin puas lagi ya. SI. Berarti itu tandanya teman-teman bisa gitu ya, karena dengerin terus. Jadi rahasianya nggak ada, cuman buka aja YouTube ya. Buka YouTube maksudnya buka rekaman ya, bukan buka YouTube yang lain ya. Oke ya, lanjut ya. Oke. Satu lagi terakhir. Yes. ZHI. 谢谢同学们. Berarti sudah dapat feelingnya. Justru saya minta, jadi gini loh, kenapa kita rekam, terus tadi saya contohkan berkali-kali, artinya itu teman-teman putar YouTube, kan YouTube bisa dibalikin gitu ya, maksudnya tadi terus maju, tadi maju gitu. Jadi diputar berulang-ulang, baru teman-teman tes lagi, pasti berbeda, pasti bisa gitu. Nah, terus habis itu udah lama nggak di-review, biasanya lupa gitu. Nah, itu maksudnya rahasia kalau teman-teman review sendiri di rumah ya. Diputar-putar ulang dulu audionya, baru teman-teman tes. Ya, oke ya. Ya, saya lanjut ke bagian bawah. Yang ZE, CE, SE, ZHE, CHE, SHE, RE. Ya, jadi yang ini udah oke. Nanti kita akan ada latihan keseluruhan, jadi dicampur semua ya. Oke. Perlu teman-teman review lagi di rumah supaya feeling yang hari ini udah dapet jangan sampai turun. Kalau turun ya kayak kita naik sepeda ya. Kalau naik sepeda sudah mulai oke kan, masa susah kan pas kita lagi mendaki itu kakinya pegel. Tapi kalau kita sekali nggak mendaki, maksudnya nggak mendayung, ya udah turun lagi. Nah sama. Perlu di-review. Kalau misalnya teman-teman nggak ada waktu, ya paling saran saya adalah dibuka aja audio YouTube-nya. Lagi ngapain? Sebenarnya kita mendengar kok. Cuma mungkin nggak spesial duduk, belajar, nggak apa-apa. Nggak masalah.
tapi diputerin aja, lidah telinga kita akan terbiasa ya. Oke, lanjut ya, ZE, CE, SE, ZHE, CHE, SE, SHE, sorry, sama RE. Nah, kalau yang E, ini saya kasih contoh adalah bunyi E pada perut ya, bunyi E pada perut ya. Misalnya ZE, cara spellingnya gini teman-teman, Z itu masih ingat nggak Hanyu Pinyin yang Z kita bacanya gimana? Z, C, S, benar? Z ya. Z ditambahkan dengan A, O, E, benar ya? Jadi cara spellingnya begitu. Z tambah E, jadi apa? Udah bisa bunyi, maksudnya udah bisa baca di tempat masing-masing. Z, ya nggak? Z ya. Z, E, A, O, E, ya. Z, E, Z, ya. Kayak kita spelling di, maksudnya awal-awal kita belajar, mungkin belajar bahasa Indonesia gitu ya. Nah, Z, E, Z, kalau C, E, kalau CE, saya akan undang volunteer ya. Kan tadi saya udah kasih tahu cara men-spelling. Nanti teman-teman belajar tabel pun saya akan ajarin itu. Tapi jangan semua saya ya, biar teman-teman latihan ya. Oke, saya akan undang volunteer untuk C sama E. Saya minta di spelling ya. Berarti C baca konsonannya apa, terus A, O, E, berarti E ini E, bunyi E ya. Oke, saya nggak kasih contoh, saya mau lihat teman-teman gimana. Oke, Arif Laksana, silakan. Cara men-spelling C sama E. Silakan dipraktekin seperti yang tadi saya kasih contoh. Kalau C itu dibacanya C. C, C ya, C, C, dan A, O, A, O, E. Jadi C plus C. itu baru C, sorry Pak. C, ya kan? Suaranya agak kecil ya. Sekali lagi. C, jadi gini, kan tadi C udah benar. A, O, E, berarti C plus E. C, ya. C, E, C, C ada angin. C, A, O, E, suaranya. Yes, udah bisa? Bisa ya. Sekali lagi coba. Kalau S sama E, S sama E, sorry. S sama E. S sama E. Sebentar, saya bantu tulisin juga. Ya, kan S bacanya se, benar ya? Se. Terus se, ya. Se tambah se, seperti itu. Jadi harusnya beda ya. Beda sama ZI. E-nya masih kencang ya, masih kencang supaya nggak ketukar sama yang baris ini, gitu. Oke? Jadi ya, se. 好，谢谢 Pak Arif，谢谢你。谢谢老师。不客气。Saya lanjut. Teman-teman, sekali lagi saya ingatin, fokus suara saya tidak fokus, oh hampir mirip ya sama ini. Boleh ya? Karena kalau teman-teman fokus ke situ akan buyar dan tidak merasa maksudnya tidak mendapatkan
oh ini cara bacanya begini. Jadi jangan fokus ke kok hampir mirip ya, kok hampir sama ya, jangan ya. Begitu itu terisi sama pikiran kita, kita nggak fokus lagi. Jadi kita sekarang fokus, kalau misalnya ketemu ZE, teman-teman tipsnya adalah A, O, E, berarti ce, oke? Terus CE, A, O, E, ce, ya, ce, ce, terus lanjut A, O, ya, A, O, S, ya, se, nada satu semua saya ajarinnya. Nanti kalau masalah nada kita belajar lagi next session ya. Ce, ce, se. Ini dulu oke, baru nanti saya perlihatkan perbedaannya. Nanti dulu fokus ke ini. Lanjut ZHE, terus CHE, SHE, sama SE. Saya minta volunteer lagi berikutnya untuk ZHE. Wiriani. 老师早，早安，早上好。来，silakan ZHE. di spell 老师。 Ya, boleh kalau di spell. 这这 Yes, 很好，谢谢你。itu langsung dapat nada satu. Karena ZH, teman-teman kan harus ingat ZH yang di bagian konsonan itu bacanya c plus jadi ce itu sudah dapat nada satu ya. Sisi Wiriani sudah bagus. Boleh satu kali lagi yang coba CHE. CH baca konsonannya gimana? ch Oke, plus ch 呀，车很好呀。jadi a o ch tambah ch itu sudah nada satu. Ch ya, 谢谢 Wiriani 很好。谢谢老师，不客气，不客气。再来dua baris bawah. Suci. Silakan. Saya unmute. Ya, 老师。 Ya. Silakan yang SHE sama SE. Ya. SH baca konsonannya gimana? SH. 是 Shi, 对，很好。Shi plus 是 ini? 是 A O E 是 shi tambah she 是 ya. Shi ini kan baca shi tambahin是 nah, di belakangnya kencang ya. She, ya, she. Boleh sekali lagi? 是 She, 是 ya, she. Nah, kalau SE, 是 ya, tanpa lidahnya diangkat ya. Sorry, ini RE. Sorry. Kalau RE, ingat R bacanya gimana? R bacanya gimana? R, terus ditambahin ya, yang dikencangin ini vokalnya ya, seperti itu. Oke. Kalau ini kan konsonan tambah ya, berasa ya. Oke. Oke, 谢谢老师。 Ini, 不客气。Oke ya, cukup. Nah, sekarang saya akan kasih perbandingan teman-teman.
karena masih banyak muncul pertanyaan bahwa ini bedanya apa sama ini gitu ya. Oke. Teman-teman, saya akan bacakan berdampingan. Kalau ZI sama ZE, bacanya gimana? ZI sama ZE. Kalau dia bunyinya ya, ZE. Ini ini beda nggak teman-teman? Beda. Jadi gini, ZI itu persis kayak bunyi konsonan yang kita baca Z. Kalau misalnya ZE itu adalah Z ditambah konsonan vokal E ya. A, O, E, C. Kalau ini beda ya. ZI. Kalau ZE harusnya beda. Oke, lanjut ya. CI sama CE. CI bunyinya apa? Ya nggak? Yang tadi kita belajar. CI. Kalau CE, A, O, E, Gimana teman-teman? Oke nggak? Nanti boleh lihat rekaman lagi ya teman-teman ya. Oke, lanjut. SI sama SE. SI apa? Kalau SE, Jadi tipsnya yang kalau ada gini, teman-teman A, O, E, kalau SI, yang tadi kita dapat di atas. Kalau ini, ya seperti yang saya bilang, yang ini adalah bunyi pada perut. Ya, oke, lanjut. ZHI sama ZHE. Kalau ZHE, ya. Sama A, O, E. Seperti itu. Oke? Saya lanjut ya, boleh ya teman-teman ya. Jadi nanti habis ini Meo 不会再有问题说 kok kayaknya sama ya? Enggak, beda ya, beda. Lanjut. CHI sama CHE. CHI CHE pasti beda di belakang. Kalau kan kalau ini CHE Lanjut. SHI sama SHE. 老师的师 kalau SHE di belakang RI sama RE. RI bacanya sorry teman-teman. Kalau RE A, O, E. Ya, semoga teman-teman nggak bosan ya. Saya ngulangin terus A, O, E. Supaya nggak berasa kok kayaknya sama. Nah, sekarang kita tes ya. Tes 3 saja. Oke? Silakan teman-teman. Yes, 谢谢. CHI. Karena ada angin. Terus lidah saya diangkat, ya kan? Sekarang kita coba sekali lagi.
ce, ZHE, ce. Kalau udah dapat ZE sebenarnya masih oke, cuma apa mungkin membedakan lidahnya diangkat sama enggak. Ya, jadi udah tahu bahwa oh itu ketara banget ya. Kalau ce kayak gini, ce lidah saya nggak diangkat. Tapi kalau ZHE, ce, ce, ya lidah saya diangkat. Ce, kalau CE, 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 kalau CHE, ce, lidah saya diangkat. Terus bunyinya A, O, E di belakang. Oke, tes satu kali lagi. Je, yes, RE, ya udah banyak kan benar. Kalau RE masih oke ya, karena ketara R-nya udah ketahuan. Je, satu lagi terakhir. Se, ya dari chattingan udah benar. SE, se. Kalau SH itu bunyinya sh, ada sh, ada gininya, ada sh. Kalau lidah diangkat tuh bunyinya ada gituannya. Ya, oke teman-teman, saya rasa tugas saya untuk pinin khusus harusnya cukup detail ya, sampai teman-teman bosan-bosan. Tapi harusnya cukup detail, maksudnya bedanya ini sama ini harusnya ya. Ya, cukup ya teman-teman ya. Saya rasa takutnya teman-teman bosan. Teman-teman saya yang ngajar pun nggak terlalu suka kalau ngajar Hanyu karena pasti munculnya gitu bunyinya ini bedanya sama apa, karena kalau kita udah dengar biasa lewat kan ya, terus bedanya apa gitu. Nah teman-teman saran saya adalah dengar rekaman karena ini direkam ya. Oke, lanjut ya, saya boleh lanjut pedoman ke-9. Kalau teman-teman masih merasa bingung, sebenarnya bukan bingung sih, mungkin nggak biasa aja. Jadi udah tahu, cuman masih agak bingung, ragu. Teman-teman dengar rekaman ya, dengar rekaman. Saya jamin ya. Kalau misalnya nggak begitu, nanti teman-teman boleh denda saya. Saya jamin kalau misalnya teman-teman dengerin 5 kali sama dengerin 10 kali, pasti berbeda feelingnya. Saya jamin ya. Kalau misalnya nggak berbeda feeling, nanti boleh klaim duit sama saya ya. Oke ya. Tapi jujur ya, maksudnya nggak ada bedanya gitu. Saya udah dengerin 5 kali sama dengerin 10 kali. Harusnya berbeda teman-teman. Jadi coba praktekin apa yang saya ngomong. Dengerin 5 kali, putar YouTube, terus habis itu oke, kayaknya udah dapat feelingnya. Habis itu lanjut, dengerin lagi tambah 10 kali. Harusnya berbeda teman-teman ya. Ya, jadi kalau saya review ini terus bisa sampai 2 jam juga kita nggak langsung menguasai, bukan langsung menguasai teman-teman, cuman teman-teman tahu oh ini bedanya gini, cara spellingnya begini, seperti itu ya. Oke, saya lanjut ya teman-teman ya. Oke, pedoman ke-9, kalau mendengar bunyi U maka tulis pininnya pasti langsung diubah jadi huruf W. Jadi sebenarnya yang pernah saya bilang bahwa sebenarnya nggak ada W ya di Hanyu Pinyin, cuma karena dia ada vokal yang langsung U gitu, misalnya wo itu sebenarnya ya awalnya dari UO. Cuman kalau ini jadi pinyin nggak bisa. Dia harus U-nya berubah jadi W, jadi WO. Wo. Misalnya ada 3 contoh. Jadi kalau yang belum belajar Hanyu ini kan mungkin wo, dia akan tulis UO. Terus in way, ada nggak? In way. Teman-teman pernah tulis begini nggak? Sebentar. In way-nya gimana ya? Yang U. Misalnya ya misalnya teman-teman ada pernah nggak tulis in way, tulisnya begini INUEI ya, jadi sebenarnya nggak bisa begini karena in way, in ya, kalau bunyi I maka pinnya langsung ditulis berubah jadi YIN, in way, U berubah jadi WEI, in way. Kalau teman-teman langsung belajar Hanyu Pinyin sih mungkin nggak ada kendala ini, pastinya enggak, karena udah langsung berhubungan dengan ini gitu. Nah ini yang biasanya yang udah bisa sedikit atau pernah belajar, terus mendengar in way, dia pasti akan tulis INUEI gitu. Jadi pernah ada orang ketik
bukan huruf Mandarin ya, tapi ketikan kayak bahasa Indonesia gini, tapi pakai ngomongan bahasa Mandarin. Saya bingung, ini kenapa begini? Oh, saya baru paham. Jadi dia ibaratnya dari bunyi bahasa Mandarin, dia tulisnya ke abjad gitu. Jadi bentuknya keluarnya inwei kayak gini, I-N-U-E-I gitu. Padahal harusnya Y-I-N-W-E-I. Jadi ini yang saya kasih teman-teman bahwa kalau bunyi itu berarti langsung berubah. Misalnya U berubah jadi W. Kalau I berubah jadi Y. Ya, misalnya in-way itu in. Nah, kalau bunyi U, mulutnya masih bulat ya, setengah bulat. U, maka tulisan pinginnya juga tambahan Y di depan. Ya, contoh. Wo, UO, WO. Ini saya mungkin nggak terlalu bahas ya teman-teman, udah langsung ngeh karena lebih gampang dibandingkan yang tadi. Terus uang berarti WANG ya, tidak ada Hanyu pinyin yang berdiri sendiri UANG, nggak ada, meyo. Jelai wei jadi WEI, U jadi W. Lanjut IA jadi YA. Iya, misalnya dengar Hanyu pinyin ya, berarti YA otomatis ya, tidak ada IA, meyo. Dan yang pedoman 9 bagi teman-teman yang langsung belajar Hanyu pinyin tidak ada kendala itu biasanya. Ya, biasanya yang dulu pernah belajar, pernah tahu bahasa Mandarin sedikit-sedikit. Nah, untuk mentranslate-nya itu mengalami kesulitan. Oh, berarti bukan IA ya, tapi langsung YA gitu ya. Saya lanjut IEN. Jadi YAN. Karena di bahasa Indonesia bahasa Mandarin 没有这个汉语拼音 YEN 没有 kita baca IEN yen tapi tulisnya YAN ini yang benar. Oke, sorry. Udah kebanyakan coretannya. Ya, hapus yang lainnya aja biar nggak bingung. Jadi kalau dengarnya mungkin didengar di telinga kita IEN ya, yen ya nggak, yen misalnya ada satu. Nah maka tulis Hanyu pinginnya harus ini, harus kudu dan tidak bisa begini. Meo juga ya. Jadi teman-teman langsung kasih catatan di bahasa Mandarin nggak ada YEN, nggak ada spellingan itu ya, adanya YAN. Misalnya contoh. Yen ada dua. Yen adalah garam. Nah, ketika teman-teman dengar yen, pengen banget sih tulisnya IEN gitu ya, karena dengar bunyinya, tapi nggak ada di pinyin begini. Adanya YAN, nada dua, yen. Nah, ini berguna untuk teman-teman ketika ketik biar ketemu hurufnya. YAN baru dia muncul huruf misalnya garam, yen. Terus yen ke de yen, misalnya ketat. Yen ke, tapi huruf Mandarinnya berbeda. Yen ke, bacanya nadanya sama. Yen, ketiknya YAN. Lanjut ya. Yo, IOU. Yo, ditulisnya adalah YOU. Yo, nada satu. Kalau kita pernah belajar nada tiga, yo. Yo, 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 mempunyai. Wo you gege, wo you didi. Seperti itu. Ya, jadi harusnya dengan begini teman-teman lebih familiar. Oh, di bahasa Mandarin itu cuma ada Hanyu pinyin YOU kayak gitu ya. Saya lanjut ke bawah. Dengar mulut setengah bulat, misalnya yue. Kalau gitu yue tulisnya berarti apa? Yue, 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 yue. Kalau nada 4 yue. Yue, nada 4 bulan, masih ingat nggak? Yue, 12月20号 misalnya, bulan 12 tanggal 20. 12月20号, yue. Terus bisa juga yue liang de yue, bulan yang di atas ya, yue liang, yue, mulutnya bulat ya. Terus baca lagi misalnya yuan, yuan, yuan. Nah, kan kita pengen tulisnya yuan. Kayaknya teman-teman rata-rata akan tulisnya gini. Gini, benar nggak? Ya, dan sebagai catatan buat teman-teman, nggak ada begini di bahasa Mandarin. Nggak ada begini di Hanyu pinyin, adanya YUAN. Yuan, seperti itu ya. Memang dengarnya YUEN, tapi nggak ada. Jangan tulis Hanyu pinyin seperti itu, tapi tulisnya YUAN.
Saya lanjut ya. Yu, en, ini kelebihan ketik ya. Yun, ya, yun, yun, ini e-nya dibuang teman-teman. Yun, 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 jadi y-u-n. Yun, misalnya yun nada 2 adalah awan. Yun nada 2. Yun nada 2 awan ya. Yun, mulutnya juga bulat. Ya, pedoman 9 harusnya nggak terlalu masalah. Saya clear, saya lanjut ya teman-teman. Udah selesai. Banyak latihan dengan membaca ulang tabel Hanyu Pinyin dengan pelafalan yang benar dan tepat. 祝同学们成功，学习愉快 ya. Semoga teman-teman sukses ya. 祝itu wish ya, semoga 同学们 teman-teman semua 成功 itu sukses. 学习愉快，学习 itu belajar, 愉快 itu menyenangkan. Kayak saya selalu bilang 周末愉快。Have a nice weekend. Nah, kalau ini 学习愉快 artinya proses belajarnya menyenangkan ya. Jadi kalau orang yang lagi belajar, kita pengen doain dia, boleh pakai kata-kata ini ya. 祝你成功，学习愉快。祝你学习愉快 juga boleh. Udah selesai teman-teman. Oke, saya lanjut ya ke tabel Hanyu Pinyin dulu. Sebelum kita 听写. Ya, hari ini kita akan 听写 Hanyu Pinyin, tapi sebelum lanjut ke 听写. Boleh buka tabel, teman-teman sudah siapin tabel Hanyu Pinyin? Sudah? Ya. Oh, artinya bisa diulang. Oke. 祝 itu mengucapkan, artinya semoga. 同学们, teman-teman semua, artinya kita kayak belajar ini semua kayak teman-teman satu kelas gitu ya. 同学, teman-teman. Men itu adalah jamak ya, jadi rame gitu ya. 祝同学们. 成功 itu adalah berhasil, sukses. 成功了吗? 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 Berhasil atau sukses. Terus 学习 belajar, 愉快 menyenangkan. Oke, cukup ya. 愉快 menyenangkan. Tabelnya ya yang panjang itu. Kalau belum punya, nanti boleh lihat sharingan bahan dari Panjang. Harusnya Panjang sudah share ke teman-teman semua. Enggak, saya cuma mau tunjukin aja sih. Nanti next time kalau ada kesempatan, mungkin kita boleh baca semuanya. Itu kamus besar Hanyu Pinyin ya. Tabel Pinyin. Ya, teman-teman boleh lihat, saya bantu zoom. Ini kan dia loncat-loncat gitu ya, loncat-loncat maksudnya ada ini, ada yang nggak ada ininya, berarti dia kosong maksudnya. Ya, dia kosong, nggak ada spellingannya tuh, teman-teman ada yang kosong-kosong. Nah, nanti kalau belajar di rumah, caranya adalah teman-teman bikin ringkasan. Si B bacanya apa? Puo, benar nggak? Puo. Nah, Puo ini dia gabung sama siapa aja? Misalnya, Puo gabung sama A. Puo gabung sama O. Bacanya Puo. Ya, Puo. Oke, terus Puo gabung sama apa lagi? Dia nggak bisa gabung sama A, O, E, nggak ada begitu. Tapi dia langsung ke I, berarti Pai, seperti itu. Ya, kalau saran saya adalah teman-teman bikin ringkasan itu, bikin ringkasan seperti ini. Jangan belajar dari tabel ini pasti pusing banget artinya dan kayaknya nggak menarik. Tapi kalau teman-teman bikin ringkasan pengelompokan itu lebih enak. Jadi teman-teman tahu bahwa berarti Hanyu Pinyin ada BA berarti bacanya Pa, BO bacanya Puo, BAI bacanya Pai, seperti itu. Ya, jadi saya mungkin nggak bisa bikin ringkasan semuanya, tapi nanti teman-teman belajar di rumah, bikin ringkasannya kayak dikelompokin gitu, seperti itu. Kalau belajar dari tabel kayaknya tidak menarik gitu ya, seperti itu. Nah, nanti
Kita ada waktu nggak ya? Oke, masih ada waktu. Saya akan bahas yang sebentar. Banyak, banyak ya. 很好 good. Karena saya mau tingxie, saya mau dictation ya. Opanca nggak ada. Polisi waktunya nggak ada ya. Karena saya mau tingxie, jadi jangan sampai tidak tingxie, biar kita latihan ya. Nah, teman-teman, saya akan bahas sebentar. Teman-teman lihat nggak? Saya warnain. Ada warnain yang oranye. Iya. Kalau ngomong tabel kimia, kayaknya menyeramkan. Tapi ini nggak seserem tabel kimia ya. Karena teman-teman nggak harus hafal sih. Tapi lebih ke teman-teman tahu ini digabung sama apa, cara bacanya gimana gitu. Kalau kimia kan kita hafal ya, apalah namanya gitu ya, saya juga udah lupa. Tapi kalau misalnya yang ini bukan. Dia lebih ke teman-teman tahu, oh misalnya ZHI, ZH gabung sama I bunyinya Z, misalnya yang ini. Lebih ke gitu, teman-teman tahu ini cara bacanya gimana. Jadi ini adalah kamus besar Hanyu Pinyin. Semua cara baca spellingan ada di tabel ini. Sebenarnya nggak banyak ya, cuma begitu doang. Nah, jadi yang penting teman-teman bikin ringkasan sih kalau menurut saya, biar lebih enak cara belajarnya. Nah, teman-teman, saya ada kasih warna ke tabel ini, yaitu warna oranye. Teman-teman lihat warna oranye? Yoma? Ya, warna oranye itu maksudnya ketika kita baca pakai angin gitu ya. Misalnya PA bacanya PA, terus TA bacanya THA, terus lanjut KA bacanya KA, lanjut CHI bacanya sh, seperti itu. Oke? Ya. Jadi kenapa saya bikin oranye itu karena itu menandakan bahwa ketika baca itu ada angin, pakai H, pakai angin. Ya. Nah, lanjut yang kuning-kuning itu adalah kuning-kuning. Nah, ini. Yang tabel yang ada kuning-kuning ini. Nah, berarti yang 4 ini benar nggak? Nah, kuning-kuning itu tandanya adalah ketika baca lidahnya diangkat. Itu adalah Hanyu Pinyin yang khusus, ya. Zhi, terus shi, habis itu SHI, shi, habis itu RI, zhi, seperti itu ya. Jadi maksud saya kenapa saya warnain gitu ya, supaya teman-teman paham bedanya apa kok diwarnain. Oke, terus saya lanjut ya. Teman-teman coba geser ke sebelah belakang. Ada hijau, benar nggak? Kalau hijau itu adalah oranye itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Oranye itu ada 5. Oranye itu ada 5 ya. Artinya oranye itu adalah dibaca kita pakai angin ya. Oke. Terus kalau yang kuning itu adalah ketika baca lidahnya diangkat. ZH, CH, SH, R. Ini adalah ketika dibaca lidahnya diangkat. Ini kan dia 2 zona, jadi nggak bisa dipakai 2 warna. Jadi cuma bisa munculin yang oranye-nya. Tapi teman-teman harusnya ingat ya, ZH, CH, SH, R, baca lidahnya diangkat. Ya, seperti itu. Ya, CH itu zonanya oranye, zonanya kuning, betul. Makanya dia masuk di kuning, terus tapi muncul warna oranye. Ya, oke ya. Sip. Saya lanjut. Yang ini teman-teman, yang hijau. Ya. Itu adalah tandanya ketika baca mulutnya setengah bulat. Yang hijau-hijau ini. Ketika baca mulutnya setengah bulat. Ya, ini harusnya cukup jelas karena saya pelan-pelan. Coba ya teman-teman dengerin YU. Terus YUE, YUE,
yue. Habis itu yuan, yuan, yuan. Habis itu yun, yun, yun. Oke. Perlu sekali lagi nggak? Harusnya nggak usah ya. Ya, hijau bacanya mulutnya setengah bulat. Jadi kalau yang hijau nanti teman-teman bikin ringkasan sudah tahu. Oh, ini bacanya setengah bulat seperti itu ya. Saya lanjut ke bawah. Kalau teman-teman ketemu Hanyu Pinyin N, terus ada U.2 di atas gitu ya. Persis kayak yang teman-teman lihat di tabel. Bacanya nu, nada satu ya. Semua saya baca nada satu dulu. Nu. Kalau NUE, nue, nue. Kalau LU, lu, lu. Kalau LUE, ya L, terus ada U.2 di atas sama E. Lue, lue, seperti itu. Tapi ini memang agak jarang dibunyi bahasa Mandarinnya. Lue, kalau LU, sering. Lu, ada lu, hijau, ada 4 misalnya ya. Oke, terus kalau khusus J, Q, sama X, ketika dia ketemu U, kalau teman-teman masih ingat, maka mulutnya pasti bacanya mulutnya setengah bulat. Khusus konsonan J, Q, X. Ketika ketemu sama U, pasti bacanya mulutnya setengah bulat. Jadi, JU bacanya Ju, Ju. Kalau bedanya apa dengan ZHU atau ZU? Kalau ZHU sama ZU, ini bunyinya U. Kalau ini bunyinya U. Jadi nggak bakal ketukar, teman-teman. Mereka punya fungsi masing-masing. Kalau misalnya teman-teman dengar saya ngomong Ju, Ju, berarti tulisnya yang mana? Ju, JU. Karena mulutnya bulat. Kalau mulutnya bulat, teman-teman sudah koneksi ke J, Q, X. Ju. Tapi kalau saya bilang Ju, Ju, lidah saya angkat. Ju. Ya, ZHU ya, ZHU. Ju, Ju. Nah, Ju. Kalau ZU, Zu, Zu. Seperti itu. Ya, jadi beda. Kalau ini bunyi U, kalau ini bunyi U. Lanjut, sampingnya JUE. Jue, 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 mulutnya setengah bulat. Sampingnya lagi JUAN, juen, juen. Terus sampingnya lagi JUN, jun. Ya, pegel ya teman-teman ya, mulutnya bulat semua. Jun, jun. Kalau bawah, teman-teman masih ingat gak? Q, karakteristiknya apa? Yang lain saya hapus ya, biar nggak terlalu. Ya, ada angin, karena dia adalah zona oranye. Bener nggak? Yes. Jadi Q bacanya apa? Masih ingat nggak? Cara baca di apa namanya? Saya hapus. Cara baca di konsonan Q. Sebentar. Ya. Ji, ci, ci, benar nggak? Ji, ci, ya. Ji. Masih ingat nggak? Ji, ci, si, ci, ci. Nah, sekarang ci gabung sama u, berarti cu, cu. Pasti teman-teman bilang, oke, bedanya apa sama ini? CHU bacanya gimana? Cu. Dia benar-benar pure bunyinya U. Cu, cu. Kalau CU, cu, cu. Lidah saya nggak angkat. Cu. Kalau Q sama U, cu, cu. Kalau teman-teman masih agak kesusahan, kopas. Kopasnya adalah, teman-teman tahu huruf ini. Cu. Oh, berarti cu-nya pergi. Cu. Ya, misalnya ada 1. Tinggal masukin nada berapa. Misalnya ada 4. Cu. Q-U. Cu. Oke.
Terus kalau QUE, xue, xue, QUAN, xuan, xuan, QUN, xun, xun. Oke, lanjut ya. XU, ji, ci, si, X. X ini bunyinya sisir, masih ingat ya? Sisir. Nah, sisir ditambah U, si tambah U, xu, xu ada satu. Kalau XUE, xue, xue. Habis itu XUAN, xuan, xuan. Lanjut XUN, xun, xun. Jadi mulutnya semua setengah bulat semua ya. Ya. JU sama CU ya. Oke, how? JU. Saya tulis ya biar teman-teman biar ini. Di sini aja nggak apa-apa. JU sama CU ya. JU kalau J ketemu U mulutnya bulat ya, teman-teman sudah tahu berarti U ini adalah bunyi U. Ju. J kan bunyinya cici. Ji plus U. Ju. Ji. U. Ju. Ini ju. Ya, mulut saya kelihatan ya. Ju. Nah, tapi kalau CU kan dia bunyi U. A, O, E. Nah, U-nya sebenarnya dari U yang yang kita bilang berubah jadi Y gitu ya. Nah, ini C bacanya gimana konsonannya? S plus U, cu, cu, karena C daerah zona oranye, ada angin. Terus U biasa aja kayak bunyi bahasa Indonesia U. Berarti cu. Kalau ini ju, kalau ini cu. Beda? Beda jauh ya. Oke, lanjut ya. Ya, mulutnya bulat, tapi maksudnya bunyinya U. Kalau U ini, JU bunyinya U. Maksud saya, walaupun sama-sama ditulis U, tapi bunyinya berbeda gitu. Ya, karena JQX ketika ketemu U, mulutnya bulat. Dan itu adalah ini, U. Maksud saya. Tapi kalau CU, U kayak bahasa Indonesia, cu. Terus CHU, cu. Seperti itu ya. Oke, kalau kopasnya JU sebenarnya ini, 句子. 句子 itu kalimat, nggak ada 4 ya. 句子, 句子artinya kalimat. Oke, nah kalau misalnya teman-teman paham tentang kosakata ini, 句子, oke berarti JU, 句, nada 4. Nada satunya gimana? 句, yang tadi saya baca. 句, seperti itu. Oke, saya minta nanti teman-teman pulang, kalau Pancang sudah upload, di-review lagi ya, di-review lagi supaya nggak hilang. Sayang kalau udah paham, beberapa hari nggak di-review biasanya lupa. Sudah nggak punya pegangan lagi gitu. Mendingan teman-teman review sampai punya satu pegangan, baru dikurangin intensnya. Kalau nggak sayang, beneran sayang. Karena saya juga belajar ya, bukan saya langsung bisa. Beda kalau saya orang China asli, mungkin saya nggak bisa kasih tahu teman-teman banyak kayak hal-hal begini. Karena saya memang awalnya dari belajar juga. Jadi saya paham kalau saya nggak review gitu ya, ulang nggak review ulang, biasanya saya lupa. Sama, belajar apapun sih, nggak cuma bahasa Mandarin. Saya belajar NLP juga, mesti saya buka buku lagi, kalau nggak saya lupa. Tadi di kelas sudah oke, sudah paham, gurunya ngajarin NLP. Tapi pulang-pulang saya nggak review ya. Aduh, buka buku lagi saya udah lupa. Apalagi kalau misalnya kayak di luar nggak ada direkam, saya nggak bisa dengar ulang kan. Jadi mau ngomong saya baca ulang. Makanya saya minta banget teman-teman, sayang gitu, udah investasi waktu, udah oke, ada satu basic, kalau nggak di review dia bakal lupa lagi, bakal turun gitu, bakal mundur kayak gitu ya. Oke, 我们可以听写吗? Boleh kita 听写. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah panik bahwa tabelnya kayak gini ya, males banget gitu.
ini tabel nggak mungkin kita bahas dalam satu sesi doang. Ya, jadi tabel ini hari ini cuma perkenalan. Teman-teman, saya selalu mikirin bagaimana supaya teman-teman bisa lebih gampang belajar. Ya, jadi tabel ini saya pikir kalau saya baca ini satu-satu gitu ya. Nah, hasil teman-teman benar-benar belajar satu-satu gitu dan nggak terkumpul-kumpul. Nah, maksud saya, mungkin ini tugas dari saya. Nanti next kita bakal ada sesi Hanyu Pinyin gitu ya. Kita akan baca berdasarkan pengelompokan. Jadi misalnya B plus A, B plus O. Seperti yang tadi saya bilang, minta teman-teman pengelompokan. Jadi mungkin ini tugas dari saya aja ya. Nanti next time teman-teman sudah pengelompokan sendiri, ya. Saya minta teman-teman pengelompokan sendiri dulu. Nggak saya bikinin dulu. Coba teman-teman bikin dulu. Nanti lain kali di sesi berikutnya saya akan ajarin cara baca. Semua ini saya akan ajarin cara baca. Cuma mungkin nggak hari ini, ya. Karena pasti udah mabok ya, tadi udah bahas tentang Hanyu Pinyin khusus, nanti saya akan ajarin semua cara baca yang ada di tabel ini, pasti. Karena ini kunci buat teman-teman ke depannya. Tidak usah bergantung sama saya, tapi teman-teman langsung tahu, oh ini bacanya gini, gitu ya. Nah, cuman PR-nya teman-teman kelompokin dulu ya. Salin aja dari tabel ini, tapi bikin pengelompokan. Oke, seperti itu ya. Ya, 我们听写吧, kita dictation, latihan mendengar. Teman-teman siap-siap. 同学们准备好了吗? Teman-teman siap-siap ya. Boleh di device, boleh di kertas, nggak masalah. Siap ya? Oke, 好。ya, 注意听, 集中精神 itu fokus ya, 准备好了. Jadi teman-teman juga nggak usah frustasi karena ini bukan pekerjaan yang kita bisa lakukan dalam sehari, bukan. Ya, orang belajar Hanyu Pinyin bisa bertahun-tahun. Ya, kita cuma mempadatkan jadi satu sesi. Makanya ada sesi-sesi lanjutan. Nanti sesi lanjutan kita akan review terus kok. Ya, walaupun hari ini belum bisa review ke depan-depan, tapi menurut saya kan kita semua ada kaitan. Jadi kita bakalan sesi berikutnya akan review lagi. Ya. Nanti ada sesi berikutnya langsung cara baca. Misalnya ini berarti bacanya apa? Sebenarnya lebih ke latihan ya. Oke, lanjut. 第一题 untuk dictation nomor 1. Sebentar, saya juga perlu mencatat untuk kunci jawaban ya. Oke. Oke, 第一题是削 Semua hari ini pakai nada satu dulu ya. Jadi biar teman-teman fokus ke apa yang saya ucapin. Ya teman-teman mungkin nggak chat ya. Kalau tadi kan saya tanya makanya teman-teman chat. Kalau ini boleh ya teman-teman tulis masing-masing. Nanti kita sama-sama cek. Oh saya udah benar belum ya. Oke, cukup. 第二 yang kedua. Suara saya jelas ya. Kasihan kalau misalnya dictation suara saya nggak jelas. Oke, lanjut ya yang kedua. 知 Oh, saya ulang berkali-kali nomor 2. 知 Oke, 第三 第三是 re. Dengarin saya ya teman-teman ya. Yang ketiga, re. Ya, teman-teman mungkin nggak chat, biarin teman-teman kita yang lain itu latihan mendengar ya. Jadi mereka biar bisa fokus, terus bisa ini juga jadi tahu bahwa oh ya saya sendiri udah bisa membedakan ya. Yang misalnya apa mungkin teman-teman boleh tulis di kertas masing-masing atau di gadget masing-masing ya. Oke. Ya, yang ketiga saya ulang ya. Re.
A, O, E, R. Harusnya cukup jelas ya. Jadi saya pengen teman-teman kalau misalnya untuk baca yang kayak gitu, tanya caranya ada A, O, E. Jadi lebih diingatkan, oh bunyinya ini gitu ya. R. Oke. 第四 yang keempat. Se, 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 se. Se, 第四，第五 yang kelima. 对不起，同学们，berasa lumayan ya satu sesi，一直都是我在讲话。OK，yang kelima，圈，圈，圈，圈，圈。圈 yang kelima，第六，第六，出，出，出，出，出，出。出 第七 yang ketujuh ya, 第七。约，约，约，约。再来是第八 yang ke-8。车，车，车，车，车，车。第九 yang ke-9。诗，诗，诗，诗。9 ya. 诗，诗，诗。10 第10。居，居，居，居。Boleh tambah soal? 可以吗？ Boleh ya? Coba kita tambah 5 lagi. Lanjut. She, 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 she. 11 ya. She, 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 she. 12, 12. 诗，诗，诗。13, 13. 13, 13. 群，群，
Schön. 13. Schön. Schön. 14. 14. 14. 这 14. 这 bedakan sama satu lagi kalau soalnya adalah satu lagi bukan ini ya, yang ini cuma pembeda aja ya. Sekali lagi soalnya adalah nah pembedanya adalah oke ya, harusnya cukup jelas. 15. Jun. Oke, udah pusing? Atau boleh masih lanjut? Tanggung. Tambahkan 5 lagi. Pusing nggak? Oke ya. Pusing. Ya, pusing. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Memang belum biasa ya. Oke, cukup ya 15 soal. Saya akan share jawabannya ya. 30 nggak apa-apa, nanti lanjut. Kita next session pasti ada lagi. Tapi yang pasti saya berharap dengan begitu teman-teman benar-benar berasa, maksudnya berbeda. Nah, itu adalah cikal bakal. Tapi teman-teman saya minta review. Kalau nggak review pasti sesi berikutnya lupa lagi. Jadi mulai dari nol lagi. Sayang banget sebenarnya. Karena saya nggak bisa tiap hari reviewin teman-teman ya. Kalau bisa mungkin pasti lebih cepat. Nah, jadi tugas teman-teman memang harus review. Kalau misalnya nggak bisa, jalan terakhir adalah biarkan rekaman YouTube saya kayak radio rusak gitu ya, teman-teman. Setel aja, tapi mungkin lagi ngapain gitu. Menurut saya itu masih oke. Telinga kita mendengar soalnya, ya. Oke? Ya, jadi kalau bosan sama suara langsungnya nggak apa-apa. Yang penting teman-teman pintar ya. Ya, saya share jawabannya. Ya, silakan teman-teman. Semua nada satu. Semua nada satu. Cuman spellingnya yang masih benar. Misalnya XUE, ZHI. Ayo dicek silakan teman-teman. Wah, sampai mesti minum Panadol ya. Berarti saya boleh jadi duta. Jadi setiap kelas saya mesti minum Panadol gitu ya. Enggak, jangan ya teman-teman ya. Ini karena memang satu bahasa asing sih. Kita belum terbiasa sebenarnya. Jadi makanya pusing banget. Ya, karena kita nggak terbiasa sama bunyi-bunyinya. Itu wajar ya. Jadi maksud saya kita belajar ya pasti ada prosesnya begitu, agak merasa kesusahan. Tapi saya rasa pasti ada hasil kalau misalnya teman-teman review. Makanya kenapa saya minta review, karena 1,5 jamnya kita benar-benar nggak cukup ya. Oke, ya. Gimana teman-teman? Berapa persen? Hmm, 9/15. Oke, salah 4. Salah 4, 还好lah ya, masih oke. Kalau yang salah banyak, bukan menandakan teman-teman nggak bisa ya, bukan. Ini masih asing bagi teman-teman. Percaya sama saya, bukan teman-teman nggak bisa. Justru kita terlalu cepat menarik kesimpulan ya, bahwa wah salah banyak berarti saya nggak bakal bisa. Bukan ya. Jadi saya klarifikasi ya.
menurut saya semua orang yang hadir belajar di Zoom itu semua punya kesempatan, punya kesempatan yang sama untuk bisa. Jadi bagi yang misalnya betulnya dikit gitu ya, maksudnya salahnya banyak, menurut saya itu bukan acuan bahwa teman-teman nggak bisa, bukan. Teman-teman hapus persepsi itu, ini adalah teman-teman belum terbiasa. Beda kan kalau misalnya teman-teman sudah dari 10 tahun yang lalu sudah bergaul dengan lingkungan yang banyak ngomong bahasa Mandarin. Pasti hari ini jago. Ya, berarti kan sebenarnya ini ya, pertama lingkungan. Nah, karena kita nggak ada lingkungan, makanya saya bilang, buka YouTube ya, didengerin ya, di-review ya. Nah, karena kita memang nggak ada lingkungan. Jadi ini jadi sesuatu bahasa yang asing, seperti itu. Jadi, bagi hari ini yang salah banyak gitu ya, kalau benar banyak sih mungkin happy ya, artinya, oh oke gitu ya, mulai udah bisa. Tapi kalau bagi hari ini yang salah banyak, saya nggak melihat dari situ. Dan saya nggak merasa teman-teman nggak bisa, bukan. Ini sesuatu yang bahasa asing yang teman-teman perlu lebih familiar. Ya, kuncinya fusi ya, review. Tapi menurut saya sesi Hanyupin kita sebenarnya cuma 3 kali sesi khusus. Itu sebenarnya jauh dari cukup ya teman-teman. Makanya jangan merasa, oh kayaknya saya salah banyak berarti nggak bisa. Teman-teman mohon review lagi, terus terima tantangan saya yaitu coba dengerin 5 kali. Habis itu, tingxie. Kan ini ada soal kan, direkam juga kan. Nah, tingxie. Habis sudah dengerin 5 kali, tingxie. Kira-kira hasilnya gimana? Terus habis itu, dengerin ulang lagi. Tambahkan 5 kali. Berarti total sudah 10 kali. Ya kan? Kalau misalnya udah 10 kali, coba tingxie lagi. Masa sih salahnya sama? Saya nggak percaya. Ya, jadi teman-teman coba tes cara yang saya kasih ya. Sampai saya mikirin cara gimana supaya teman-teman bisa. Yaitu yang tadi, ini sebenarnya cara yang saya pikirin ya. Saya memang belajar, maksudnya sistem belajar saya belajar. Saya nggak pakai maksudnya yang caranya diulang, maksudnya diulang gitu ya. Memang mungkin ya dulu saya belajar karena pas SMA memang nggak banyak beban pikiran, lebih cepat mungkin ya. Nah, tapi maksud saya coba dipraktekin, berasa beda nggak? Nah, kemarin ada murid yang chat, memang dia bilang berasa beda kalau udah dengerin berkali-kali ya. Jadi maksud saya teman-teman coba tes. Saya pengen dapat testimoninya dari teman-teman ya. Kalau misalnya nggak membantu, berarti tugas saya. Jadi saya juga ada PR ya di rumah ya, supaya saya cari cara lagi ya, biar metode apa sih yang teman-teman bisa lebih cepat. Kalau hari ini ya, saya bisa transfer gitu ya, kayak Pancang bilang, ada pil yang bisa langsung dimakan, langsung bisa. Kayaknya saya kasih pil ke teman-teman ya, tidak usah bayar. Tapi masalahnya nggak ada gitu ya. Nggak ada cara instan ya, semuanya mau nggak mau review. Ya teman-teman, semoga nggak bosan-bosan ya, karena selalu dengerin saya cuma review ya teman-teman ya, ulang ya. Kayak gitu terus gitu. Karena nggak ada rahasia lain gitu ya, sebenarnya review. Cuman saya minta testimoni ya teman-teman, kalau misalnya merasa berguna, bermanfaat, saya minta testimoni dari teman-teman supaya kita bisa bantu teman-teman yang lain. Oh ini loh ada metodenya. Nah, saya minta testimoni dari teman-teman yaitu tadi 5 kali dicoba. Kan ada soal nih 15. Nanti habis udah dicoba, coba dengerin 5 kali lagi. Berarti udah 10 kali dong muter-muter. Coba tes dengan tingxie. Tingxie kan soalnya tetap ada di rekaman. Coba terus sampai teman-teman berasakan bedanya. Harusnya sih beda sih. Saya minta testimoni ya. Hadiah buat saya adalah testimoni aja. Maksudnya testimoni ketika teman-teman coba. Beda nggak sih gitu ya. Jadi saya juga pengen teman-teman real praktekin seperti itu. Ya. 我想说对不起，因为我没有最快的方法，只有叫同学们复习ya. Sorry teman-teman, saya nggak punya cara yang pintas. Kalau ada pun saya kasih tahu gitu. Kalau misalnya ya USB bisa dicolokin, terus transfer data, saya kasih ke teman-teman. Saya dengan senang hati gitu ya. Tapi nggak bisa. Jadi caranya review ya. Oke. Ya, 谢谢同学们，谢谢班长。好，谢谢老师。
我很高兴。拜拜，祝大家周末拜拜，再见，谢谢老师，谢谢同学，不客气，不客气。谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师，谢谢班长，谢谢老师，班长，班长，谢谢。